Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Maedi, channel pendidikan. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara kita membuat portofolio digital. Karena portofolio digital ini sangat penting ya teman-teman. Ini juga sebagai salah satu tugas kita sebagai calon guru penggerak untuk nanti kita membuat portofolio digital tentang aksi nyata kegiatan kita selama mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak. Portofolio digital juga bukan sebagai CGP aja ya, sebenarnya sebagai seorang guru yang profesional kita seharusnya memang memiliki portofolio digital, karena di sini di portofolio ini merupakan bukti-bukti apa yang sudah kita lakukan ya, memuat di situ apa yang sudah kita lakukan. Coba bayangkan teman-teman, seandainya teman-teman adalah seorang guru ya, sebagai seorang guru, teman-teman didatangi sama seorang pengawas misalnya ke sekolah teman-teman. Kita ditanya, apakah Anda seorang guru? Pasti jawaban kita iya. Mana bukti Anda sebagai seorang guru? Kira-kira apa jawaban kita ya teman-teman? Apakah pengawasnya kita suruh melihat catatan anak-anak yang sudah kita ajarkan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi paling tidak kita mampu menunjukkan, ini loh portofolio saya sebagai guru, ini loh yang sudah saya ajarkan ke anak-anak dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa menunjukkan portofolio kita, sebagai bukti kita adalah sebagai seorang guru. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sekali ya teman-teman. Baik, nah sekarang bagaimana cara kita membuat portofolio digital? Nah, ini yang akan saya coba jelaskan tutorialnya pada video kali ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh portofolio yang sudah saya buat ya, punya saya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh portofolio punya saya ya teman-teman. Terdiri dari beranda, profil, artefak aksi nyata dari modul 1, modul 2, modul 3, kemudian ada sertifikasi pendidikan dan umpan balik. Nanti silakan nanti bisa ditambah juga mungkin galeri dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ini kreativitas kita saja ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendesain portofolio digital? Ini berikut ini akan saya jelaskan caranya. Yang pertama tentu saja kita buka Google dulu ya teman-teman. Kemudian kita ketik Google Site. Nah, Google Site. Nah, akan muncul seperti ini, Google Site Sign In. Langsung saja klik ini Google Site Sign In. Nah, ini tampilannya yang muncul setelah kita klik itu ya teman-teman. Nah, di sini langsung tersimpan ini portofolio yang sudah saya buat, portofolio saya ya teman-teman. Nah, kalau kita buat nanti teman-teman buat yang baru, silakan nanti bisa pilih situs yang kosong atau bisa juga langsung aja ke portofolio ini ya teman-teman. Kita klik yang ini portofolio. Ya, kita tunggu. Nah, ini tampilan yang muncul setelah kita klik yang tadi. Ya, di sini nanti ini akan jadi di halaman pertama ya, teman-teman. Ini jadi halaman pertama di portofolio kita. Tentu saja ini mungkin akan kita ganti ya. Nah, perhatikan di sini ya, teman-teman. Di sini ada kata portofolio. Nanti ini bisa diganti, ditambah. Di sini ada nama Anda. Seperti ini kita ketik nama kita ya. Anggaplah nama saya di sini, Pak Maedi. Nah, bisa juga ditambahkan logo nanti di sini ya teman-teman. Misalnya kita klik ini ya, kemudian pilih upload yang logo, kemudian pilih upload. Nah, silakan nanti cari logo yang akan digunakan nanti ya teman-teman. Nah, misalnya contoh, siapkan dulu logo yang akan dipakai ya. Misalnya contohnya di sini yang sudah saya simpan. Nah, ini logo angkatan 9 NTB, CGP angkatan 9.
Nah, ini akan muncul dia teman-teman, logo itu. Ini fungsinya logo itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada beranda tentang halaman. Nah, ini bisa kita rubah ya teman-teman. Apa namanya yang ini ya. Ini nanti mungkin ada beranda, ada profil dan sebagainya ya. Caranya adalah misalnya pertama beranda, kemudian tentang ini kita ganti pakai ini caranya klik di halaman ya teman-teman, halaman. Nah, ini beranda. Nah, ini ada tentang ini bisa kita ganti misalnya kita maaf kita hapus ya, kita hapus dulu itu teman-teman. Ini juga kita hapus dulu, kita hapus. Nah, caranya misalnya kita menambah tadi ya, nambah anunya, kita buat tinggal klik tanda plus ini ya teman-teman, halaman baru, klik halaman baru. Nah, itu profil ya, profil, ketik profil, itu halaman barunya profil. Nah, akan muncul. Kemudian kita tambah lagi artefak aksi nyata, kita klik halaman baru lagi ya, artefak aksi nyata. Ini halaman artefak aksi nyata nanti. Kemudian sertifikasi pendidikan. Ini di halaman sertifikasi pendidikan nanti teman-teman. Kemudian minimal 5 ya anunya. Kalau di CGP itu kita diminta berandaan, isi berandanya, halamannya. Kemudian di sini ada umpan balik. Nah, terserah nanti teman-teman ya mau tambah galeri atau apa dan sebagainya. Nanti di artefak aksi nyata ini juga nanti kan ada modul 1, modul 2, modul 3 ya. Nah, caranya bisa tambahkan di sini modul 1. Kita tambahkan lagi modul 2. Kemudian modul 3. Nah, caranya kan modul 1, modul 2 ini, modul 3 ini dia masuk nanti di halaman artefak aksi nyata. Caranya memasukkannya pertama kita klik ini, tinggal kita tarik saja ke sini ya teman-teman, masuk ke artefak aksi nyata. Nah, itu modul 2 juga begitu, masuk ke sini. Modul 3 juga masuk ke artefak aksi nyata. Kita balik posisinya ya teman-teman, modul 1 di atas, modul 3 di bawah. Aduh, maaf. Nah, kalau salah misalnya kita klik aja yang ini ya teman-teman, urungkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti di artefak aksi nyata itu ada modul 1, modul 2, modul 3 nanti. Nah, setelah ini jadi kita publikasikan teman-teman. Publikasikan. Ya, nanti alamat webnya adalah Pak Maidi. Publikasikan. Ini harus tetap dipublikasikan ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendesain apa namanya page-nya, halamannya? Oke. Sekarang ini kita berada di halaman beranda. Nah, di sini ini kita ganti ya, dulu ini kita ganti. Terserah nanti mau pakai apa namanya, butuh yang mana. Caranya adalah klik ini gambar ini, kemudian klik titik 3, ganti gambar. Silakan pilih upload atau pilih nanti kalau pilih yang ini gambar yang sudah disediakan di komputer. Nah, misalnya kita klik, kita pilih yang upload saja ya, upload. Nah, di sini contoh seperti yang saya punya.
Nah, misalnya di situ tinggal kita masukkan foto kita yang mana yang mau kita taruh ya di situ. Misalnya saya contohkan adalah foto saya yang ini. Nah, ini foto yang akan di halaman beranda pertama. Tinggal disesuaikan, ditarik ya, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini silakan ditulis dulu di halaman beranda ini. Misalnya di sini silakan aja apa namanya kreasikan sendiri ya teman-teman maunya seperti apa, nanti teksnya di sini. Saya contohkan salam bahagia. Nah, misalnya. Caranya kita perkecil dulu ini ukurannya seperti ini. Kita pakai 14 aja lah dulu. Oke. Nah, kalau ingin mengganti apa namanya tebal misalnya seperti klik tebal. Oke. Ini untuk mau mengganti apa namanya warna misalnya klik yang ini pakai warna hitam misal. Nah, dia akan menjadi warna hitam. Salam bahagia. Misalnya di sini kita tulis selamat datang di portofolio calon guru penggerak angkatan 10. Terserah lah ini nanti teman-teman mau ketik pakai apa nanti di sini di awal halaman ya. Nah, kemudian teman-teman setelah itu ini di halaman beranda. Nah, kemudian dilihat di bawahnya dulu teman-teman. Di sini sudah disediakan sama Google Site ya. Entah itu misalnya pekerjaan apa yang dipilih, ini sudah ada desainnya, apa nama presentasi dan sebagainya. Misalnya ini tidak mau dipakai atau dikosongkan, bisa dihapus yang ini ya teman-teman. Kalau memang tidak diperlukan, ini kita hapus saja. Caranya klik hapus, ini dihapus ya, ini dihapus, ini juga dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Nah, misalnya kita kosongkan seperti ini. Kemudian tarik ke atas ya. Nah, di sini kita mau buatkan header ya, headernya klik tarik di atas. Nah, tambahkan header. Nah, ini headernya. Di sini di judulnya di sini mungkin kita ganti di sini portofolio digital, Pak Maedi. Nah, karena ukurannya terlalu besar ini bisa diperkecil ya teman-teman. Caranya kita perkecil dulu. Nah, ini dia ukuran fontnya kita perkecil jadi 18. Nah, jadi ini kita tarik. Nah, kalau kemudian ini kita hurufnya kita ganti dengan model font yang lain, bisa dibuat klik yang ini. Nah, misalnya ini latuk, kita pilih yang hitam. Oh, maaf. Ini latuk hitam. Nah, nanti silakan teman-teman sendiri pilih font yang disukai. Misalnya teman-teman mau mengganti background dari header ini bisa juga ya teman-teman. Caranya adalah ini lihat yang ini mungkin klik yang bagian foto, kemudian upload. Nah, di sini siapkan dulu header yang sudah dirancang sebelumnya. Misalnya contoh saya sudah menyiapkan header yang saya buat. Ini bisa dibuat di Canva ya teman-teman headernya. Nah, jadi ini sudah apa namanya headernya. Oke, ini jangan lupa dipublikasikan. Klik publikasikan. Ya, kita tunggu dulu teman-teman. Karena ini harus tetap dipublikasikan ya teman-teman. Karena kalau tidak dipublikasikan nanti dia tidak akan berubah. Nah, ini sudah muncul. Nah,
semuanya. Nah, jadi di sini kemudian teman-teman kita lihat nanti tampilannya ketika dipublikasikan, lihat situs yang dipublikasikan. Bisa kita klik. Nah, ini belum berubah karena tadi belum belum selesai dipublikasikan ya teman-teman. Dulu kita klik sehingga di bagian headernya belum berubah. Oke, kita tutup dulu, kita ulang publikasikan ya, karena tadi belum selesai nah ini klik publikasikan. Nah, ini dia. Sekarang coba kita lihat ketika nanti dipublikasikan ya, tampilannya nanti. Nah, kan sudah berubah. Nah, nanti akan seperti ini nanti tampilannya teman-teman. Oke. Nah, baik. Sekarang begitu pula dengan misalnya kita mau menambahkan di sini tombol-tombol home, profil dan sebagainya, bisa teman-teman. Caranya adalah klik sisipkan ya teman-teman, sisipkan, kemudian pilih gambar, upload. Nanti silakan dibuat model-model. Nah, misalnya di sini ada beranda. Nah, jadi ini bisa. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya di sini profil. Ini sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Ini bisa diatur di kesini. Nah, profil. Kemudian ada artefak, ditambahkan lagi artefak aksi nyata. Nah, ini dan seterusnya nanti silakan ini kemudian nanti teman-teman silakan nanti dibuat sendiri ya, logo-logo seperti ini ya. Misalnya di sini profil. Oke, sebentar dulu teman-teman. Ada profil. Nah, ini kita salah tempat, ini umpan balik ini di bawah seharusnya. Ini kita pindahkan dia nanti di page paling terakhir ya teman-teman, umpan balik ini. Oke, ini kita taruh paling bawah umpan balik nanti. Profil ini kita taruh salah, kita klik ini kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, nah nanti urutannya ada beranda. Ini sorry, maaf ya tadi salah tempat penaruhan ya teman-teman, urutannya. Ini kita taruh di atas. Ini kita turunkan aja dulu. Nah, jadi nanti seperti ini, beranda, profil, nanti ditambah lagi tadi halaman baru ya. Kemudian sertifikasi pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Oke. Nah, jadi ini nanti teman-teman setelah beranda nanti ada profil ya. Sekarang kembali ke beranda tadi. Ya, ini yang tadi. Nah, sekarang kita desain di page profil. Oke, di page profil nanti silakan nanti isi profilnya teman-teman. Ya.
Nanti bagaimana mengaturnya ya. Bagaimana mengatur di page profil ini, bisa pilih di sini. Misalnya mau gaya yang seperti ini, kedua gambar seperti ini, misalnya di sini saya memilih yang ini. Nah, kemudian ini misalnya masukkan foto, tinggal di upload, pilih upload. Ya, maaf, drive ya, pilih drive. Karena fotonya saya simpan di drive saya ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman gunakan profilnya dengan foto yang mana, di mana disimpan ya. Bentar dulu ya teman-teman. Ini misal. Terserah dah teman-teman nanti fotonya seperti apa ya. Kemudian diketikkan di sini profil, nama saya, nama, alamat, dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman atur sendiri. Nah, kemudian di sini tambahkan header juga. Ini belum ada headernya. Nah, di profil ini tadi header yang kita gunakan sama dengan header yang tadi, tinggal upload. Nah, ini header yang sudah saya siapkan tadi. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini silakan disesuaikan aja, misalnya profil ini kita ganti ukurannya biar nggak terlalu besar, bersama dengan tadi. Nah, misalnya kalau mau ganti warna bisa, caranya dengan klik di titik 3 ini, kemudian pilih yang ini, misalnya warnanya diganti pakai yang warna ini akan berubah ya. Begitu pula dengan mengganti. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghubungkan ini, contoh aja ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman desain sendiri seperti apa. Bagaimana cara kita mengelingkan logo-logo yang ini dengan page-page berikutnya. Misalnya kita ingin mengelingkan ini ke page profil. Caranya klik gambar ini ya teman-teman. Nah, muncul ini tanda sisipkan link, klik ini, sisipkan link profil. Kemudian terapkan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman klik yang ini, maka akan langsung nge-link ke profil. Nah, setelah itu kita publikasikan. Harus tetap dipublikasikan ya teman-teman. Karena kalau tidak dipublikasikan, dia tidak akan berubah. Nah, sekarang kita lihat, tinjau ulang. Lihat situs yang dipublikasikan. Nah, misal seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya nanti ada beranda, profil, di artefak aksi Napra ada modul 3, modul 2, modul 1 ya. Kemudian umpan balik juga nanti seperti apa. Nah, nanti karena ini belum kita isi ya, Misalnya di sini profil. Nah, misalnya kita ingin ke page profil, klik yang ini. Nah, dia akan membawa kita ke page profil. Nah, kaitan ini kan ini belum saya desain ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman mau desain sendiri aja sesuka apa, foto-foto di profilnya seperti apa, terserah teman-teman. Jadi ini otomatis langsung tersimpan ke email kita ya teman-teman, ke Gmail kita ini portofolio digital kita ini.
Mungkin ini aja dulu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kalau ada nanti pertanyaan, silakan nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya mau menonton video saya ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.